Saya ulangi, ya, antum tolong dengarkan. Jangan tidur. Ini tempat pengajian, bukan tempat tidur. Jangan tidur. Dengarkan baik-baik supaya antum dapat ilmu yang bermanfaat. Jangan tidur. Yang tidur tolong dibangunkan. Dengarkan baik-baik. Dan dengarkan, jangan sambilan. Jangan sambilan. Dengarkan. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Ar-Razzaq yang terus-menerus memberikan rezeki, Al-Matin yang maha kuat dan maha kokoh. Antum ingat, Allah menyebutkan tentang ibadah di sini, Allah juga sebutkan tentang rezeki. Allah sebutkan tentang ibadah, Allah sebutkan tentang rezeki. Makanya ketika kita ibadah kepada Allah, rezeki itu akan dimudahkan oleh Allah SWT. Jangan tinggalkan kita ibadah kepada Allah SWT dengan benar, dengan ikhlas dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kita ibadah kepada Allah bukan berarti Allah butuh kepada makhluk, tidak. Bukan berarti Allah butuh kepada rezeki, tidak. Allah memberikan rezeki kepada mereka semuanya itu. Pada hakikatnya semua makhluk ini semuanya fakir dan butuh kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Fatir, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini fakir, butuh kepada Allah. Dan Allah itu yang maha kaya, dan Allah yang maha terpuji. Ikhwan fiddin, azakumullah. Tentang masalah kefakiran, kemiskinan, ini sudah merupakan ketentuan dari Allah. Ada orang yang diberikan kaya, ada yang diberikan miskin. Ada yang diberikan sehat, ada yang diberikan sakit. Karena hidup ini merupakan ujian. Hidup ini ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mati dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan juga dengan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Itu di halaman 5. Di halaman 5 tentang ayat ini Ibnu Abbas berkata, kami akan menguji kalian dengan kesulitan, kesenangan, kesehatan, penyakit, kekayaan, kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, petunjuk dan kesesatan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Untuk melihat di halaman 5, setiap yang berjamaah pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang tafsir ayat ini, kata beliau, kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, petunjuk dan kesesatan. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, dalam tafsir At-Tabari. Artinya semua ini merupakan cobaan dan ujian. Ada yang kaya, miskin, fakir, ujian. Ada yang sehat, ada yang sakit, ujian. Jadi kita harus pahami itu. Ada orang yang senang, ada yang susah, ini semua merupakan ujian. Semua kembalikan kepada Allah agar manusia kembali kepada Allah, agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka bertaubat kepada Allah SWT dan yang lainnya. Ikhwan fiddin, azakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kiat-kiat kemiskinan. Artinya kiat-kiat mengatasi kemiskinan yang banyak, tentunya usaha bagaimana supaya kita dapat mengatasi kemiskinan ini. Tentunya yang pertama kali yang harus dibahas, bagaimana sikap orang miskin itu sendiri. Karena ini paling penting. Sebelum membahas tentang soal masalah zakat, pemerintah, karena ini pemerintah yang punya kewajiban bagaimana menanggulangi kemiskinan yang ada, pemerintah. Kemudian yang kedua, orang-orang kaya dalam memberikan zakat, kemudian juga sedekah,
santunan, bantuan, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, masyarakat secara umum harus ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Kemudian juga dari orang itu sendiri, orang-orang miskin itu. Jadi yang pertama kali yang kita akan bahas di sini yang berkaitan dengan orang miskin dulu. Sebab bagaimanapun juga ini kaitan dengan masalah akidah. Kita lihat yang terbanyak dari umat Islam miskin, fakir dari umat Islam ini yang jutaan. Sekarang umpamanya pemerintah sudah menanggulangi umpamanya, tapi orang ini tidak bersyukur kepada Allah SWT, nggak ada manfaatnya bantuan itu. Kalau dia tidak ibadah kepada Allah, nggak ada manfaatnya. Ada orang fakir miskin dikasih zakat, tapi dia nggak sholat, manfaat atau tidak? Nggak manfaat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya mengatakan tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang fakir atau miskin yang tidak sholat, yang tidak puasa, nggak boleh. Makanya sekarang bagaimana kembalikan kepada orang miskin dulu, bagaimana sikap dia kepada Allah SWT, sikap dia kepada agama dulu, itu yang pertama kali. Kalau kita suruh pemerintah menanggulangi tentang kemiskinan mereka, menyediakan semuanya, kebutuhan mereka, begitu juga membantu sekolah, rumah sakit, perumahan dan yang lainnya. Tapi kalau orang ini nggak bersyukur, nggak ibadah kepada Allah, nggak ada manfaatnya. Nggak membuat barokah dan tidak makmur. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa kalau desa, kota itu iman dan takwa kepada Allah, diberikan barokah oleh Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk desa, penduduk kota itu beriman kepada Allah, bertakwa, Allah berikan barokah dari langit dan bumi. Maka kenapa sekarang banyak orang-orang Islam yang mereka fakir, tapi tambah fakir, tambah jauh mereka dari Allah. Maka ini dulu yang harus kita bahas. Maka saya akan bahas tentang poin ini. Antum lihat poinnya. Bab yang kedua tentang keutamaan orang miskin yang sabar. Jadi kita nggak perlu bahas tentang pengertian fakir miskin. Bab yang kedua tentang keutamaan orang miskin yang sabar. Karena pada hakikatnya kalau kita lihat kekayaan yang sebenarnya, kekayaan itu kekayaan hati. Kefakiran yang sebenarnya, kefakiran hati. Di sini saya nggak bawakan hadisnya. Nabi pernah tanya kepada seorang sahabat, tahu nggak kamu yang dikatakan kaya? Yang kaya itu banyak harta ya Rasulullah. Kata Nabi, al-ghina ghinan nafas, wal faqr faqrul qalb, kata Rasulullah. Itu riwayat Ibnu Hibban. Hadisnya hasan. Kata Nabi, kekayaan hati, kefakiran hati. Ini belum saya masukkan di sini hadisnya tentang itu. Jadi kekayaan hati, kefakiran hati. Maka Nabi menyebutkan di hadis ini, antum lihat di halaman 17, laisal ghina an kathratil arad walakinal ghina ghinan nafas. Hakikat kaya bukanlah dengan banyaknya harta benda, namun kaya yang sebenarnya adalah kaya yang hati, merasa ridha dan cukup dengan rezeki yang Allah karuniakan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kekayaan yang sebenarnya itu kekayaan hati. Kemudian juga Nabi SAW pernah lewat di hadapan beliau dua orang. Yang satu disebutkan dia adalah orang yang kaya, yang satu orang yang fakir. Kemudian ketika lewat orang yang fakir, laki-laki dari kaum muslimin, antum lihat di halaman 19, Nabi bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang fakir yang lewat tadi? Mereka menjawab, dia orang Islam yang fakir, layak bila pinangannya ditolak. Apabila minta pertolongan tidak ditolong, bila berkata tidak dengar. Rasulullah SAW bersabda, hada khairu min mil'il ardi mithla hada. Orang ini lebih baik daripada orang kaya itu sepenuh bumi semuanya. Jadi orang fakir satu lebih baik dari sepenuh bumi. Ini sabda Rasulullah SAW. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya orang miskin yang sabar itu dia lebih baik daripada orang kaya yang dia tidak bersyukur kepada Allah, yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang yang umpamanya satu orang kaya dia kafir dengan satu orang miskin yang paling miskin di dunia ini tapi dia taat kepada Allah. Hadis ini
dibawakan oleh Nabi SAW. Nanti di hari kiamat didatangkan orang yang paling kaya di muka bumi ini, kayanya luar biasa sudah. Semua nikmat dikasih sama Allah. Kemudian dia dimasukkan dalam neraka karena kekafirannya dia. Diangkat oleh Allah, ditanya, ini orang yang paling kaya, agnan nas, orang yang paling kaya. Ditanya, engkau pernah nggak merasakan kenikmatan, kekayaan, kesenangan? Apa kata orang ini? Nggak pernah ya Allah. Tidak pernah. Karena apa? Dibandingkan dengan beratnya siksa neraka. Nggak pernah dikatakan. Ini orang yang paling kaya. Semua dikasih nikmat oleh Allah, dimasukkan oleh neraka karena kekafirannya. Kemudian ketika diangkat ditanya, engkau pernah nggak merasakan nikmat? Belum pernah ya Allah. Satu lagi, orang fakir yang taat kepada Allah. Di sorga ditanya, orang fakir ini, paling fakir di muka bumi ini, paling fakir, paling miskin, ditanya, engkau pernah nggak merasakan kesusahan, kesulitan di muka bumi ini? Belum pernah ya Allah. Subhanallah. Karena apa? Nikmatnya surga yang luar biasa. Makanya itu yang kita lihat, nilainya kita yang kita tuju sebagai seorang yang beriman, surga.